Kita kunci jawabannya. Yuk, semuanya tolong ya. Saja, boleh? Oke, baiklah. Kalau begitu, teman-teman, nanti ada mainan kita yang pastinya akan melayani mimpi-mimpi kalian sesuai dengan aku yang sampaikan di atas tadi ya. Pastinya setiap kali gagal itu adalah mungkin bisa dibilang titik baliknya kalau misalnya kita lagi ngerasa gagal tapi kita mau melakukannya lagi berarti kita jatuh cinta betul. Berarti itu, ya. Berarti itu. Oke, tapi kita kayak gini ya Pak. Aman. Niko lagi. Oh, kirain Niko. Saya udah menunggu jawaban dari Niko. Enggak, udah. Baik, kita langsung berpindah ke Mas Niko. Mas Niko sekarang menjalani profesi sebagai seorang aktor yang luar biasa sukses. Ini juga sudah dijalani cukup lama. Titik baliknya waktu itu memutuskan, oke, kayaknya acting is my passion gitu, dibandingkan latar belakang formal yang saat itu adalah arsitek. Itu saat itu bagaimana? Dan struggle itu gimana meyakinkan orang tua juga, ya kan? Saya sebenarnya main film itu atau menjadi aktor itu sebelum saya kuliah. Jadi saya melakukannya ketika masih SMA. Dan waktu itu memang tidak disetujui orang tua, saya benci telat pulangnya karena latihan buat film. Itu juga waktu itu akhirnya saya memutuskan untuk terus lanjut karena saya bisa meyakinkan dengan nilai saya akan lebih bagus ketika saya main film. Oh ya? Saya buktikan itu, saya masuk ke jurusan PTN, motivasinya utamanya ingin membuktikan bahwa itu adalah komitmen saya, karena saya mau banget main film. Kenapa? Karena saya merasa ada sesuatu yang berbeda ketika saya hari pertama syuting. Itu adalah sebuah proses magical, sebuah proses yang menurut saya sangat ajaib ya, kita mencipta sebuah dunia, sebuah light sistem itu bagaimana kita menciptakan sebuah karakter, tokoh, cerita dan itu berasa sekali nantinya ketika kita waktu saya pertama kali hari pertama syuting, bahkan ini film belum keluar dengan sukses. Jadi nah kalau ngomongin passion seperti yang Brad bilang tadi, bahwa saya rasa passion itu bukan hanya suatu kesenangan atau yang membuat kita senang. Passion itu harus diuji, dia harus melalui gagal, melalui sukses, melalui sedih, melalui berbagai macam proses, dan kita tetap mau melakukan itu baru saya passion. Jadi itu pun saya tahu karena sambil kuliah saya sambil belajar setiap bulan tahun atau akhir tahun saya jadi sini jadi tidak ada kemudian kebetulan juga kadang-kadang tapi nggak apa-apa. Tapi yang jelas yang saya merasa bersyukur karena saya melakukan atau saya kuliah adalah menjadi mahasiswa. Dan menurut saya momen-momen terbaik jadi mahasiswa atau ilmu yang saya dapatkan yang paling menyenangkan atau paling saya ingat sampai sepi kantin itu betul-betul karena betul-betul membuat kita merasa jadi mahasiswa. Oke, dan diskusi yang dilakukan kita sharing dengan banyak orang dengan sesuatu, melakukan banyak kegiatan di luar dari akademis. So, menurut saya itulah esensi menjadi mahasiswa. Yes. Totally agree, dan kayaknya enak banget rasanya jadi mahasiswa sebenarnya ya, enjoyable sekali ya. Anak kantin pada ribet. Nongkrong kantin. Nongkrong, nanti malah diingatin pulang, jangan ingatin mulu gitu ya. Oke, kalau dari Mbak Nanti gimana Mbak? Idealnya masuk fakultas, bukan dengan pekerjaan. Bedakan ya teman-teman. Masuk fakultas, pilih jurusan yang sesuai dengan apa yang ingin kamu kontribusikan dalam hidup, bukan apa yang ingin kamu lakukan dalam bidang profesi tertentu. Tadi Shanas bilang saya fakultas hukum kok jadi wartawan. Tidak pernah sedetik pun saya merasa saya salah jurusan loh. Saya nggak salah jurusan, karena saya merasa apa yang saya perjuangkan sejak saya mahasiswa dan saya kontribusikan sampai saat ini selalu cita-cita perjuangan soal hukum, soal demokratisasi, soal korupsi yang selalu berulang, soal kesewenang-wenangan oknum aparat, isu-isu soal warga negara yang tidak pernah setara di hadapan penyelenggara negara. Itu isu-isu hukum yang saya pelajari, yang saya perjuangkan sejak menjadi mahasiswa, yang selalu saya berusaha kontribusikan lewat
profesi saya sebagai jurnalis. Jadi saya tidak salah jurusan. Yang saya pilih ketika saya mahasiswa, apa yang saya minati dan saya percaya bisa saya maksimal kontribusikan ketika saya melakukan profesi apapun. Jadi ketika saya pindah misalnya nanti nih tiba-tiba ada yang nawarin 2 kerjaan, mendampingi Niko main film apa gitu nih. Amin. Gak mungkin sih, mungkin ada produser yang hilang tiba-tiba gue main film gitu, atau tiba-tiba gue nyanyi sama dia, which is gak mungkin. Tapi apapun pilihan pekerjaan yang saya jalani, insya Allah kontribusi di bidang hukum yang saya percaya dan saya perjuangkan sejak jadi mahasiswa tidak berubah. Jadi pilih jurusan yang kamu minati, kamu percaya, yang menjadi aspirasi kamu. Nah, persoalannya, bukan persoalan, tantangannya, bingung nih dede-dede aspirasi gua apa sih? Ya kan? Masih belum tahu apa yang dimau. Dan itu wajar. Bukan hanya di usia sekarang, dede-dede itu sayang berapa sih? 17, 18, 20, 21, 22. Banyak orang yang nggak tahu mau apa dalam hidupnya di usia 40, 45. Tantangan memang. Karenanya latih untuk kenali apa yang kamu mau sejak dini. Coba beragam cara. Kan orang bilang gampang menemukan passion. Tadi makanya aku senang banget kalau ada ditekuni sedikit demi sedikit seperti Niko. Hal kecil yang bisa menjadi besar dan bisa jadi kecintaan itu passion. Anak sekarang terkadang tuh, gue gak mau bilang anak sekarang, terkadang generalisasi ya, mohon maaf. Tapi terkadang tuh, bukan anak sekarang, ada ponakan gue satu. Bukan passionku, Mami Nana. Kamu tahu dari mana itu bukan passion kamu, sayang? Kamu belum ngejalanin itu. You have to work on your passion, cinta. Kamu harus kerja untuk bisa dapat passion kamu apa. Dan terkadang memang gagal, terkadang memang gak berhasil. Tapi kalau kamu gak tekuni itu, kamu gak akan bisa tahu itu akan jadi kecintaan terbesar dalam hidup kamu kan. Seperti yang tadi kita cerita. So you have to work on your passion. Itu sih mungkin. Okay, you have to work on your passion ya. Penting banget passion.